Baik, innalakum ma'aliman fantahu ila ma'alimikum wa innalakum niyatan fantahu ila niyatikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kami akan sedikit menjelaskan terkait materi manajemen pendidikan Islam, yaitu salah satunya manajemen pembiayaan pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Kotrunda. Silakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen pendidikan lembaga Islam, lembaga pendidikan Islam. Yang pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen terlebih dahulu. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang memiliki arti tangan dan ager yang berarti melakukan. Jadi kata tersebut jika digabungkan menjadi manajer yang bermakna mengatur, menangani sesuatu, membuat sesuatu menjadi apa yang diinginkan dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada. Jadi yang dimaksud dengan manajemen bisa dikatakan kerjasama bersama orang-orang dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen dengan tujuan agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk pengertian pembiayaan itu sendiri, secara bahasa dapat diartikan sebagai pengeluaran, sedangkan dalam istilah ekonomi, biaya atau pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Jadi, yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan itu bisa dikatakan, dari paparan yang tadi, Maisyara mengemukakan bahwa manajemen pembiayaan berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Kemudian fungsi. Belum. Kemudian itu kan tadi manajemen pembiayaan. Kalau manajemen pembiayaan dalam pendidikan itu merupakan segenap kegiatan yang berkenaan dengan perancangan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan. Kemudian yang selanjutnya itu fungsi manajemen pembiayaan pendidikan. Selanjutnya, yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Dalam tahap ini, perencanaan ini menganalisis kebutuhan peningkatan lembaga pendidikan Islam dalam kurun waktu tertentu menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan. Kebutuhan dalam 1 tahun anggaran, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 25 tahun. Kemudian menurut John Morpeth dan Alexanders bahwa di setiap lembaga pendidikan atau sekolah seharusnya menetapkan rencana-rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif. Jadi dalam fungsi perencanaan itu sebagai alat untuk menganalisis segala kebutuhan lembaga pendidikan, baik itu dalam 1 tahun ataupun berpuluh-puluh tahun seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pembelajaran.
fungsi pembelajaran itu menurut Minarti dalam pelaksanaannya mengacu terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan dalam mengembangkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan yang di mana semua sumber daya yang tersedia harus dikelola secara terpadu. Atau bisa dikatakan bahwa pembelanjaan pembiayaan dilaksanakan dengan menyesuaikan perencanaan yang telah direncanakan supaya bisa mengelola sumber daya secara terpadu dan tidak ada satupun kegiatan atau kebutuhan yang tidak bermanfaat untuk mengembangkan mutu sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi fungsi pembelajaran ini sebagian dari pelaksanaannya itu perencanaan pembiayaan pun harus diperhatikan keluar dan masuknya anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Slide selanjutnya. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Atau bisa diartikan dengan bahwa pengawasan mengharapkan bisa mengetahui sampai mana tingkat efektivitas dan efisiensinya dari penggunaan sumber dana yang tersedia. Dalam suatu lanjut. Fungsi pertanggungjawaban dan evaluasi. Yang keempat, fungsi yang keempat yaitu pertanggungjawaban dalam penggunaan dana selama beberapa periode pastinya perlu dilaksanakannya dengan hal pelaporan keuangan pada atasan atau pada orang-orang yang berhak atau yang berkepentingan. Nah, dalam laporan pembiayaan itu, Syaiful Bahri itu mempertegas bahwa dalam laporan pembiayaan itu berupa ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi dalam pembiayaan atau keuangan yang terjadi selama periode pelaporan, dan pelaporan pembiayaan dikelola untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepada pihak organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen pembiayaan pendidikan Islam. Yang pertama, yaitu untuk meramalkan kemampuan sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, yaitu untuk melakukan proses pengelolaan pembiayaan dengan benar, tepat, dan akurat sesuai dengan yang dibutuhkan baik dari alokasi, penggunaan, ataupun mutu pendidikan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk mengelola pembiayaan dengan benar akan menimbulkan kepercayaan dari warga-warga sekolah dan yang ada pada gilirannya dapat memunculkan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan program pendidikan. Yang keempat, yaitu untuk menggambarkan seluruh kegiatan komponen sistem organisasi lembaga pendidikan serta meramalkan harga setiap kegiatan. Yang terakhir yaitu menggambarkan target-target yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Harun Alwan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah itu ruang lingkup pembiayaan pendidikan. Sebelumnya telah dijelaskan berbagai macam urgensi, kemudian tujuan terkait untuk apa sih pendidikan ini ada biaya, tujuannya apa, kemudian yang mendasarinya apa. Nah, setelah dijelaskan, sekarang kemana perginya, kemana disalurkan biaya-biaya tersebut. Kita sering mengenal istilah
pembayaran UKT, uang kuliah tunggal, pembayaran SPP, dan lain sebagainya. Kira-kira kemana uang itu kita salurkan? Yang pertama, ruang lingkupnya ada di perencanaan anggaran atau budgeting. Kita mengetahui jumlah nominal SPP atau nominal UKT. Itu pastinya memiliki pengukuran yang telah direncanakan dan yang telah dianggarkan pastinya. Yaitu gunanya dari anggaran ini atau budgeting ini agar bisa mengidentifikasi tujuan. Contoh, satu orang murid membutuhkan yang pertama fasilitas kelas, kemudian membutuhkan sarananya adalah kelas, kemudian bangku, kemudian meja, kemudian papan tulis, kabur, dan lain sebagainya. Untuk prasarananya bisa dialokasikan, diidentifikasi, yaitu seperti hal-hal yang mendukung proses pembelajaran. Contoh, di kelas ada proyektor, ada slide, ada AC, contoh seperti itu. Nah, dalam hal ini memiliki tujuan untuk apa? Nah, untuk kelancaran proses pembelajaran. Dan pastinya ada yang diprioritaskan. Maka setelah konsep tadi, setelah memiliki tujuan, setelah memiliki hal yang diprioritaskan, maka muncullah perencanaan anggaran tersebut. Agar sasaran dari pembiayaan pendidikan dapat terlaksana dengan baik, dengan tepat. Kemudian yang kedua ada pembukuan atau accounting. Dalam hal ini mengatur sirkulasi, kalkulasi keuangan sangat penting, maka harus ada yang namanya pembukuan atau accounting. Nah, di dalam pembukuan sendiri ada dua macam. Yang pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima dan mengeluarkan uang. Pastinya uang masuk dan uang keluar itu harus benar-benar dipikirkan secara matang-matang agar apa yang telah diterima dari biaya tersebut dapat dialokasikan dengan baik sesuai target dan tujuan dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Maka harus ada pembukuan. Yang kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa apapun yang terjadi dalam proses sirkulasi ataupun kalkulasi keuangan dalam hal biaya pendidikan harus dibukukan agar tidak terjadi kesalahan, agar tidak terjadi miskomunikasi dalam hal keluar masuk keuangan. Berikutnya ada pemeriksaan auditing, yaitu kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran. Seperti dalam hal kita membutuhkan, contoh satu sekolah membutuhkan 4 bangku dan 4 meja. Maka setelah biaya itu dikeluarkan, maka harus diperiksa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk auditing sendiri memiliki dua bentuk, yakni yang pertama pemeriksaan laporan keuangan, seperti yang saya sampaikan tadi, uang keluar untuk 4 meja dan 4 bangku, sekian persen, sekian rupiah itu harus diperiksa. Agar informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya pemeriksaan menimbulkan efek rasa tanggung jawab. Agar selain itu menghindari kesalahan dalam pengeluaran biaya. Yang kedua adalah pemeriksaan operasional, yaitu pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Adanya pemeriksaan
manfaat yang kedua eh, tersampaikan dalam bentuk auditing yang kedua ini tadi. Jadi agar pengeluaran biaya itu efektif dan efisien, maka harus ada pemeriksaan. Kira-kira pengeluaran uang sekian rupiah itu efektif dan efisien atau tidak, itu bisa dimengerti, bisa ketahuan, bisa diketahui setelah pemeriksaan itu tadi. Berikutnya ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Manfaat dari pertanggungjawaban di dalam biaya pendidikan adalah kita bisa, yang pertama, mengetahui kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dalam pengeluaran biaya, bahkan pemasukan biaya. Dalam hal ini, sebuah lembaga yang di dalamnya memiliki organisasi yang memegang keuangan, itu akan sangat berhati-hati dalam hal sirkulasi dan kalkulasi keuangan karena hal tersebut akan dipertanggungjawabkan. Maka dengan kata lain tidak bisa pengurus dari organisasi tersebut semena-mena dalam mengatur keuangan. Nah, maka harus ada yang namanya pertanggungjawaban sebagai bentuk penanaman atau bentuk pemberian amanah, penerimaan amanah yang baik untuk membangun kepercayaan kepada internal lembaga atau organisasi maupun eksternal organisasi atau lembaga tersebut. Berikutnya adalah dasar hukum pembiayaan pendidikan Indonesia, yaitu tertera dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2, yaitu tegaskan mengenai kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar setiap warga negara. Karena pemerintah di dalam dasar hukum ini sudah diwajibkan untuk membiayai pendidikan dasar, maka sangatlah penting untuk organisasi atau untuk lembaga pendidikan dalam hal memanajemen keuangan dengan sebaik mungkin. Karena ada sebuah pepatah, administrasi yang baik mutlak harus menjaga kepercayaan. Maka ini adalah hal yang harus dipegang teguh bagi setiap lembaga pendidikan dalam memanajemen keuangan. Karena yang namanya uang, dalam istilah lain, uang itu panas. Jadi orang mudah terbakar ketika bercengkrama suatu hal yang berhubungan dengan uang. Apalagi uang itu dibuat untuk maslahat umat. Lembaga pendidikan pastinya untuk kemaslahatan umat, maka tidak bisa semena-mena untuk mengatur keuangan. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat menerima penjelasan dari kami. Jikalaupun ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.